Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari seri belajar mobil yang pertama kemarin. Kita sudah mempelajari apa saja fungsi tuas-tuas dan tombol-tombol dan indikator yang ada di mobil. Kemudian untuk tutorial kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menginjak, yaitu tuas gas dan juga tuas kopling dan juga rem yang baik dan benar. Karena apa? Nah, sebelum kita jalan kita harus bisa mengontrol ya, mengontrol gas, mengontrol rem dan mengontrol kopling. Karena apa? Karena itu adalah faktor utama yang nantinya membuat kita lancar atau tidaknya dalam mengemudikan mobil ini. Nanti kalau kita belum bisa mengontrol gas, otomatis gas akan terlalu kencang ya, kita tidak akan bisa mudah ya untuk mengontrolnya, atau remnya terlalu kencang menginjaknya, atau koplingnya dalam feeling mengopling mobil nanti kurang pas, jadi mobil nanti bisa terantuk-antuk seperti itu. Apalagi gas ya, itu sangat dominan. Jadi ketiganya itu harus kita kuasai dulu, kita bisa mengontrolnya, mengontrol emosi. Nah, jangan sampai kita pengen langsung kencang, kita pelan dulu ya, mengatur RPM dari mobil kita. Jadi seperti itu, kita harus bisa mengontrol dulu. Oke, langsung saja. Saya sarankan ya, untuk pemula awal-awal berlatih itu sebaiknya tidak usah memakai sandal atau sepatu, karena itu nanti akan mempersulit ya. Karena kalau kita tidak pakai alas kaki, itu nanti kita bisa merasakan langsung dari kaki kita, seberapa dalam kita menginjaknya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah lancar, baru kita bisa pakai sepatu atau sendal. Jadi seperti itu. Untuk awal-awal saya sarankan untuk tidak pakai alas kaki, karena saya melatih beberapa orang ya, terutama keluarga sendiri ya, itu tidak pakai alas kaki semua. Nah, setelah sudah lancar baru nanti kita pakai alas kaki. Oke, langsung saja kita belajar untuk mengontrol ketiganya ya, gas, kemudian rem dan kopling. Oke, kita pelajari. Oke sobat, kita harus mengenal ya. Kemarin kita sudah mengenal ketiganya ini. Ini saya lepas ya, sendalnya saya lepas, tidak pakai sepatu supaya sobat lebih jelas melihatnya. Jadi saya sarankan untuk pemula itu tidak usah pakai alas kaki ya, nggak apa-apa, biar feelingnya itu dapat waktu menginjak ya. Untuk menginjak itu feelingnya dapat. Kalau pakai sepatu kan kita nggak bersentuhan langsung nih dengan pedal gas, rem dan kopling ini. Jadi nanti terkadang terlalu dalam itu tidak kerasa. Jadi seperti itu. Kecuali kalau sudah ahli, nah silahkan pakai alas kaki, nggak apa-apa. Ini saran saja ya, nggak apa-apa kan, nggak kelihatan juga di dalam sini. Oke, kita ulangi ya. Kemarin kita sudah mengenal yang paling kanan gas, tengah rem, paling kiri kopling. Nah, tugas kaki kanan itu adalah gas dan rem ya ini. Nah, tugas kaki kiri adalah kopling ya. Jadi itu tugas kaki masing-masing. Nah, kemudian untuk gas itu kita harus bisa mengontrol ya, tidak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti otomatis, apalagi awalan ya, itu nanti berbahaya, bisa lompat mobilnya ya. Nah, oke, langsung saja kita bagikan bagaimana tips untuk awalan ya, untuk pemula. Nah, berlatih apa? Nah, untuk gas ini kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan. Ini mobilnya Avanza ya, jadi banyak yang punya. Nah, kalau menyalakan itu tunggu dulu bunyinya hilang ya. Oke, jadi kan ini nyala nih, kunci nyala. Nah, tunggu dulu sampai ini itu berhenti. Setelah itu kita nyalakan mobilnya. Nah, oke. Oke, Pak. Nah, di sini bisa kita lihat ya di speedometer kita. Ini kan kemarin kita sudah mengenal semuanya ya di bagian 1, sekarang bagian 2. Kita lihat di sebelah kanan ini. Kalau speedometer kan kalau mobil nggak jalan nggak bakalan bergerak ya jarumnya. Nah, di sini jarum RPM. Nah, kita harus bisa mengontrol dari jarum RPM ini. Jadi nggak boleh kita gas itu langsung, nah itu nggak boleh ya. Nah, seperti itu nggak boleh. Nah, terlalu spontan itu nggak boleh. Gas itu harus halus. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini 0, di sini 1, ini 1000, ini 2000, 3000. Jadi satu strip ini 1, 2, 3, 4. 1000 bagi 4 berarti 250. Nah, berarti ini jarum dari mobil ini saat belum digas itu menunjukkan RPM hampir 1250 ya. Jadi kalau pas dia di garis yang ini nanti 1250, 1500,
1750 dan 2000, jadi seperti itu. Nah, kita harus bisa, nah dulu waktu saya belajar itu disuruh ya 2000 gitu, 1500, jadi di ubah-ubah gitu. Nah, di sini kita harus bisa menahan ya gas, nggak boleh nggak stabil. Misal kita gas seperti ini, kita bisa misal bisa stabil di angka 2000 misal seperti ini. Nah, kita harus bisa bertahap seperti ini. Nah, ini 1750, nah ini 2000, nggak boleh lebih dari 2000. Nah ini, kalau nanti berlebih seperti ini berarti nggak bisa ya, harus stabil, bisa berhenti, karena kita kalau naik mobil kan harus stabil. Nah, kita harus, nah seperti ini, misal tahan di 2000, kita ke 2000, kemudian kita tahan seperti ini, tahan beberapa detik ya, sampai kakinya sobat. Nah, misal 10 detik, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah sampai 10 detik, tahan di 2000, kemudian turun 1750, misal turunkan 1750, 1500 deh ya, 1500. Oke, tahan di situ, tahan, karena kita kan kalau kondisi macet nggak mungkin kita RPM tinggi kan. Oke, seperti ini kita harus bisa menahan kaki kita. Nah, ini kalau pakai sepatu akan susah nih ya, kalau pemula ya. Nah, seperti ini, tahan dulu sampai beberapa detik, misal 10 atau 15 detik. Kemudian naikkan 1750 ya, bisa kita naikkan. Nah, naikkan 1750, karena ini sudah mulai jalannya habis lampu merah nih kan. Nah, ibaratnya gitu, 1750, tahan di situ ya selama beberapa detik. Kemudian naik lagi 2000 misal, karena kita sudah agak kencang. Jangan sampai langsung naik ya. Nah, pelan aja naiknya. Nah, seperti ini, pakai perasaan. Nah, kalau sudah bisa ngontrol seperti itu, misal di depan mobil berhenti, kita turunkan. Kita 1500, turun 1500. Turunkan 1500. Oke. Seperti ini. Jadi ini harus dilatih ya. Kalau sobat sudah lumayan bisa stabil, intinya jangan sampai di atas 2000 dan gas itu stabil, nggak naik turun. Misal naik turun gini, nggak boleh seperti ini ya. Naik turun seperti ini nggak boleh ya. Kencangan dikurangi ya, itu nggak boleh, harus stabil. Kalau bisa naiknya itu yang stabil ya, naiknya tuh pelan-pelan ya, pelan seperti ini, bertahap. Nah, jangan sampai, kecuali kita waktu mau nyalip ya, itu kan kalau nyalip kan harus cepat. Nah, tapi kalau ini kan kita bertahap, karena jalannya kita tidak mau nyalip, kita awalan. Nah, itu stabil seperti ini, 1500, 1750, naikkan, stabil di situ. Kemudian naikkan ke 2000, nggak usah ke atas 2000. Oke, seperti itu. Berhenti di situ, tahan. Nah, kalau sobat sudah bisa stabil, baru kita berlatih ke menginjak rem. Oke, sekarang kita ke rem ya. Oke, kita ke rem. Nah, untuk mengerem itu nggak boleh ya menginjaknya secara dekat, kecuali mobil di depan kita berhenti sangat mendadak. Nah, itu ini. Tapi kalau kita bawa penumpang, ngeremnya gini, kondisi jalanan itu lengang, yaitu nanti mabuk, nanti sering-sering mengerem seperti itu mabuk. Mengerem itu harus bertahap seperti ini. Jadi perlambatan mobil itu turunnya secara pelan-pelan, baru berhenti gitu ya, berlatih nih. Nah, kalau nggak pakai alas tuh enak ya, bertahap, kemudian berhenti, nggak boleh. Nah, nggak boleh ya. Jadi harus pelan-pelan. Kita rasakan mobil kita berhenti dengan perlambatan yang stabil, makin pelan, dan akhirnya berhenti seperti itu ya. Ini dilatih ya. Oke, setelah itu kita melatih kopling. Nah, itu kita latih, kita nginjak sedikit ya, nginjak sedikit, naikkan, injak sedikit. Ini untuk melemaskan kaki ya, jadi seperti itu. Injak dikit, lepas, injak full, lepas, injak full. Karena nanti kalau mobil manual kan, nah ini pasti sering-sering nih injak kopling. Kalau mobilnya mobil baru zaman sekarang kan ringan-ringan koplingnya. Kalau mobilnya agak
jadul kan lumayan keras ya, jadi nanti kaget waktu melepaskan itu pelan-pelan. Misalnya ini dari posisi berhenti kita mau jalan, mobil modern apalagi injeksi kan nggak perlu pakai gas sudah bisa jalan ya, kalau jalannya datar apalagi menurun. Kalau naik ya harus dibantu dikit-dikit pakai gas biasanya. Nah ini misal dari berhenti kopling kan masuk gigi 1, kita pas pelan-pelan, mobil mulai jalan dan akhirnya kita lepas penuh. Kalau kita lepasnya langsung shoot, otomatis mobil akan mati ya. Tapi kalau kita lepasnya pelan-pelan bertahap seperti ini, dia akan mulai jalan dan tidak mati seperti itu. Oke, setelah sobat sudah bisa ketiganya, sudah paham, kakinya sudah lemas, baru sobat bisa praktek di jalan raya. Nanti setelah ini kita akan bikinkan tutorial ya. Oke, itu jadi ketiganya, fungsi dari masing-masing dan cara kerjanya. Oke sobat, sudah cukup jelas kan untuk awalan bagaimana kita belajar untuk menginjak pedal gas, kemudian pedal rem dan pedal kopling. Jadi mungkin cukup segitu ya untuk tutorial kedua yang harus dipelajari. Nah jadi setelah sobat sudah bisa mengontrol gas ya, mengontrol rem dan kopling, saatnya kita lanjut ke tutorial berikutnya, belajar mobil part 3 di sesi berikutnya. Tunggu kehadirannya. Kita akan di sesi 3 kita akan belajar untuk awalan ya, start mobil mulai jalan, karena di saat start itu biasanya kan berhenti. Nah maksudnya berhenti ini mesin mati ya. Jadi nanti kita akan coba start di jalan datar, kemudian jalan turunan dan jalan agak naik. Mungkin cukup sekian untuk belajar mobil bagian kedua ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya untuk mengetahui video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe kalau belum di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhirnya tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus gandos.